yang membukakan pintu-pintu rizki wa tasyahil asbab dan memudahkan sebab-sebab, yaitu dengan apa? Dengan doa, dengan zikir, dan dengan membaca aurat-aurat dan juga membaca Al-Quran. Wa tadhkir hasil bisabab ad-dain alladhi yadullu 'ala al-insan ad-dal wal umum fi layl wal nahar. فإذا بدا إلى الله سبحانه وتعالى خصوصا بالأدعية الخاصة بهذا الباب، وعند ذلك يكون أدعية إلى القبول والبلوغ والمعمول. وقد جاء في هذا الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سبب من أشياء كثيرة تذكر جملة منها. Maka di sini ada Buya dan kita menjelaskan dan mengajarkan yang mana sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Memudahkan rizki dan melunaskan utang. Salah satunya banyak di hadis-hadis Nabi Muhammad dan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan membaca surat-surat tersebut, surat-surat yang mana untuk memudahkan rizki, dan barang siapa membacanya dengan hadis-hadis tentang masalah rizki dan menggampangkan urusan kita. Jadi itu makna rizki di sini bukan rizki uang. Jangan maknain rizki itu uang, karena harta uang itu rizki yang paling hina. Jelas? Rizki harta uang itu rizki yang paling hina. Kok bisa? Ya hina banget, paling jelek. Apalagi kita punya rizki tapi nggak ada kesehatan, nggak ada persaudaraan, nggak ada kecintaan, nggak ada ketaatan, nggak ada waktu lenggang, dan nggak ada kita semua. Yang enak rizki itu, makna rizki di sini luas. Rizki dari kesehatan, rizki dari umur, dari waktu al-barakah, dari harta yang barakah, dari persaudaraan, dari kecintaan, dari semua rizki. Itu maknanya rizki luas. Jangan kita setiap Allahumma syurri rizki, Allahumma kathir ardhaba. Jangan fokusin rizki itu uang atau dunia. Yang mendapat kita dapat itu, nggak dapat yang lain. Alhamdulillah. Jangan sampai akhir itu dapat ini rizki atau nikmat yang lain dicabut. Alhamdulillah. Maka sebaik-baiknya rizki, keberkahan di dalam hidup, keselamatan di dalam dunia dan akhirat. Selamat dari segalanya, dari kefakiran, dari utang, dari adab, dari bala, musibah, penyakit, keselamatan, kesehatan. Itu yang lain, paham? Dan rizki juga bisa ilmu, rizki juga bisa al-waridat, ilham dari Allah rizki. Jadi jangan memaknai rizki setiap doa itu, ya rizki, tapi jangan dimaknai rizki atau maknai uang atau harta. Akhirat itu cuma yang dapat itu doang, nggak dapat yang lain. Alhamdulillah. Bang, jelas? Karena ada yang lebih penting daripada itu semua. Ya, ada lebih penting dari uang dan dunia, dan harta. Lebih penting ada. Karena semuanya, jadi kalau harta rezeki itu nggak bawa kita, nggak ada yang membawa kita sampai kita mati. Nggak ada yang menemani kita di alam kubur. Nggak kita bawa, kita tinggal. Jika seorang hamba meninggal, maka semuanya akan meninggalkan hartanya, persaudaranya, kecintaannya, semua pada meninggal di alam kubur. Kita lihat di alam kubur ketika itu sampai sampai kubur tinggal semua. Harta ninggalin, saudara ninggalin, semua pada ninggalin. Yang namanya kita amal dan ilmu yang barat, amal. Yang namanya kita, yang lain semua ninggalin. Yang itu punya rizki, yang itu punya saudara, yang semua ini. Paham nggak? Nah, ini itu. Ya, atau juga rizki akan menjadi fitnah. Rizki menjadi fitnah. Mana rizki ini bukan harta. Semua kekayaan, kesehatan, apa lagi? Umur, semuanya bisa menjadi fitnah. Ya, di rizki dari Allah itu bisa menjadi fitnah. Kita gimana? Kalau kita pakaikan untuk taat kepada Allah, maka selamat. Tapi kalau untuk maksiat, nah, jelas. Juga. Nah, akhirnya itu dipanggil dapat panjang umur, rizki panjang umur, tetapi nggak taat, tapi makin jauh dari Allah. Karena ada, jadi fitnah itu. Nah, jelas. Nah, sekarang intinya kita biar banyak rizki, ya dunia wal akhir rizki hisya wal ma'nawiyah, yang zahir maupun yang batin, hisya wal ma'nawiyah, itu yang penting ya. Rizki bahasa luas, hisya wal pertama tadi
diriwayatkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatan falyukabbir bihamdillah wa man katara dhunuba falyastaghfirillah wa man hatta alaihi rizqu falyuksir lahu. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Allah Subhanahu nikmat yang banyak kayak kita ini nikmat yang banyak. Kita ini mendapatkan nikmat yang pertamanya nikmat Islam wa iman. Yang kedua nikmat hadir majlis ta'lim, hadir di sini silaturahmi, hadir di sini menyampaikan undangan, hadir undangan. Terus lagi, banyak lagi makna-makna dari nikmat kita. Nikmat ya. Falyukthir bilhamdulillah, maka perbanyakin kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, memuji Allah. Alhamdulillah. Wa man katara dhunuba falyastaghfirillah. Dan barang siapa yang banyak dosa, maka banyaklah beristighfar. Wa man atta alaihi rizqu, barang siapa yang mau luas rezeknya, mau panjang, mau banyak, falyukthir, maka perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa Billahil aliyil. Paham jelas? Jadi kita dawamin banyakin alhamdulillah sama la haula. Enggak istighfar, bukan istighfar yang terlebih iya kan? Tapi dengan ini juga kita sudah beristighfar kepada Allah. Benar nggak? Ya. Benar apa enggak? Kenapa? Istighfar meminta ampunan atas dosa-dosa kita. Tetapi dengan kita membaca bersyukur kepada Allah dan juga membaca la haula wala quwwata illa billah, kita tahu kalau diri kita lemah, kita tuh bertanggung kepada Allah. Kalau Allah yang maha mampu, kita dengar, paham enggak? Sama bermakna, berarti maknanya juga makna istighfar. Kalau kita tuh sangat lemah, makhluk yang lemah. Jadi banyakin alhamdulillah dan istighfar dan la haula wala quwwata Illa billah. Disebutkan di dalam hadis yang lain, wa kharaja ibn Abi Dunya an Asad bin Dawudiyah yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim mi'a marrah. Fi kulli yawm, setiap hari baca la haula wala quwwata illa billahil azim 100 kali. Min kulli yawm lam yusibu faqran abada. Tidak akan mendapatkan atau terkena fakir selama-lamanya. La haula wala quwwata illa billah. Gampang enggak? Gampang. Ya, 100 kali. Paling duduk 15 menit, benar enggak? Benar enggak? Gampang kan? Jelas. Satu lagi, dianjurkan juga di dalam kita Al-Quran membaca surat Al-Waqiah. Wa min abwal faraj, surat Al-Waqiah fahiya sirrun azim. Sir yang sangat rahasia, yang sangat agung. Min jilbatir rizq, arzak, menarik rizq dengan kuatnya, gampang, yaitu memudahkan dengan, yaitu surat kama warda fil akhbar wal athar, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dan Al-Qur'anul Karim fil athar. Akhraja Abu Ubaidah fi fadailihi wa Ibnu Darisi wal Harith ibn Abi Usama wa Abu Ya'la wa Ibn Mardawi wal Baihaqi. Tuh yang riwayatin banyak. Sunan Baihaqi, Sunan Mardawi, Sunan Abu Ya'la banyak. Wa Syabr Iman, tuh Syabr Iman Hakim. Wa Ibn Mas'ud sami'tu Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibn Mas'ud, didengar oleh Rasulullah. Dia mendengar dari Rasulullah SAW. Man qara'a suratul Waqiah kullu layl lam yusidu faqr abad. Barang siapa yang setiap malamnya membaca suratul Waqiah, maka tidak akan mendapatkan kefakiran abadan selama. Wa akhraja Ibnu Asakir wa Ibnu Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah man qara'a suratul Waqiah kullu layl lam yusib faqr abadan. Itu dua riwayat sudah dengan hadis yang sama. Ya, barang siapa membaca surat Waqiah setiap malamnya, maka tidak akan mendapatkan kefakiran. Di riwayat yang lain, wa akhraja Abu Mardawi Wan Anas Rasulullah SAW suratul Waqiah suratul Ghina. Surat Al-Qur'an, surat itu mendapatkan kekayaan. Wa aqrahu wa'allimu wa auladu. Maka bacalah kalian dan ajarkanlah kepada kalian anak-anak dan istri dan saudara kalian. Ya, di dalam hadis yang lain diriwayatkan akhraju ad-Dailami wa Anas qala Rasulullah SAW
alimu nisa'akum, ajarinlah kepada kalian perempuan-perempuan kalian, istri, orang tua, anak, perempuan. Alimu suratul waqiah, fa'innaha suratul ghina. Jadi kalau bisa apa yang berkawin, ada istri suruh baca, dia yang baca, kita kaya, ya kan? Jadi itu kan nada apa? Benar kan? Ya kan? Jadi juga nikmatin. Ini dia yang baca, saya ya. Jangan terus baca lu kawin lagi ya. Makin banyak yang bacanya. Oh, politik. Paham? Jelas? Maka insya Allah dengan kita membaca la haula wala quwwata illa billah dengan alhamdulillah dan syukur dan juga suatu waqiah, paham? Maka insya Allah utang-utang kita lancar. Amin. Dan utang. Terus lagi apa namanya? Dimurahkan rezekinya. Amin. Amin, amin, amin ya Allah. Ajastukum kama ajasni abuya ila abuya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajastukum. Hanya ijazahkan kepada kalian bagaimana anda mendapatkan ijazah dari Abu Yusuf Ahmad ila Abu Yusuf Muhammad ila Syekh Masya ila Rasulullah sampai gurunya ke guru sampai Rasulullah SAW. Anda ijazahkan kepada kalian. Kabil tu. Kabil tu. Baca ya. Insyaallah, insyaallah. Yang baca seminggu doang, jangan baca terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.